Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 8. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang sistem penanggalan kalender. Kelas 6, tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini dengan siswa mampu memahami informasi penting dan membuat kesimpulan akan suatu bacaan. Siswa mampu mengidentifikasi penggunaan kalender Masehi dalam kehidupan. Siswa mampu menjelaskan hal yang diketahuinya tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Sistem kalender. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Sistem kalender itu ada dua, sistem kalender Masehi dan sistem kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi, revolusi bulan, digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan revolusi bulan. Jadi kalau kalender Masehi itu ditentukannya berdasarkan revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Tapi kalau tahun Hijriah itu revolusi bulan atau ketika bulan mengelilingi bumi. Yang pertama ada kalender Masehi. Tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi, waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365,1/4 hari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Nah, ini ada nama bulannya. Seperti yang kita ketahui ada Januari sampai Desember. Jumlah harinya Januari ada 31, Februari 28 atau 29 hari. Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun sama dengan 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun sama dengan 365/1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun akan dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 366 hari dan disebut tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000 dibagi 4 jadinya 500. 2004 dibagi 4 juga habis, 2008 juga habis. Berdasarkan penghitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah selama 365 hari 5 jam 48 menit. Jadi tahun Kabisat itu adalah tahun yang jumlah harinya 366 hari. Kenapa bisa 366 hari? Karena satu hari tambahannya merupakan jumlah dari 1/4 hari dari 3 tahun sebelumnya dan tahun tersebut. Jadi tahun Kabisat itu jumlahnya 366 hari dan ditambahkan ke bulan Februari. Makanya bulan Februari 28 atau 29 karena ketika pada tahun Kabisat jumlah hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Gitu. Yang selanjutnya ada kalender Hijriyah. Tahun Hijriyah disebut juga tahun
Qamariyah atau tahun bulan. Tahun Hijriyah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29,1 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun sama dengan 29,1 hari dikali 12 sama dengan 354 hari. Satu tahun Hijriyah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Yang pertama itu ada Muharram. Muharram itu ada 29 hari. Terus habis itu ada Safar 30 hari. Rabiul Awal 29 hari, Rabiul Akhir 30 hari, Jumadil Awal 29, Jumadil Akhir 30, Rajab 29, Sya'ban 30, Ramadan 30, Syawal 30, Zulqa'dah 29, Zulhijjah 29 atau 30. Kalender Hijriyah juga mengenal tahun kabisat. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriyah satu hari lebih lama dibanding tahun Hijriyah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriyah, jumlah hari dalam Zulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahunnya bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriyah dan bergeser 12 hari pada tahun kabisat. Nah, jadi kenapa kita nggak bisa kayak kalau di Islam itu kan ada Idul Adha, Idul Fitri gitu, dan hari-hari besar lainnya. Itu kenapa nggak bisa tetap di satu tanggal yang sama? Karena sistem kalender kita itu 355 hari atau 10 hari. Itu di tahun kabisat itu 11 hari lebih, 355 hari pada tahun kabisat itu 11 hari lebih cepat daripada kalender Hijriyah yang jumlah harinya 365 hari pada tahun kabisat. Atau pada tahun biasanya itu 365 hari untuk tahun biasa, dan kalender Hijriyah 354 hari untuk tahun biasa. Makanya kita Idul Fitri, Idul Adha, dan hari besar lainnya itu bergeser 11 hari, tidak bisa tetap di tanggal yang sama. Tidak seperti Natal yang menggunakan kalender Masehi yang ditetapkan setiap tanggal 25 Desember. Selalu tiap tahunnya jatuh pada 25 Desember karena mereka menggunakan penanggalan Masehi. Kalau Islam menggunakan penanggalan kalender Hijriyah, sehingga setiap tahunnya hari-hari besarnya bergeser sebanyak 10 hari atau 11 atau 12 hari gitu. Nah, berdasarkan teks tadi, tugasnya silahkan tulis 3 informasi yang kamu dapat dari teks bacaan tadi. Misal, yang pertama, tahun kabisat Masehi itu ada 366 hari. Terus tahun kabisat Hijriyah itu ada 355 hari. Terus habis itu tulis lagi, misalnya kamu dapat, kalau tadi itu ada kala revolusi bulan ada 29,1/4 hari. Kala revolusi bumi 365 1/4 hari gitu. Terus tahun kabisat itu adalah apa gitu kan, misalnya dijelasin. Nah, terus habis itu pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan tahun kabisat atau tahun biasa. Tadi ada ya di awal setelah penjelasan di kalender Masehi, ada penjelasan tentang tahun kabisat. Tahun kabisat adalah jumlah tahun yang habis dibagi 4, yang merupakan hasil dari penjumlahan sisa 1/4 hari dari tahun-tahun sebelumnya dikumpulkan menjadi satu setiap 4 tahun sekali. Sekian dari Ibu, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.